Apakah Anda pernah merasa hidup ini begitu berat, seolah-olah Anda hanya sedang numpang lewat di sebuah tempat penuh penderitaan? Anda bekerja dari pagi hingga malam, mengejar target, menahan lelah, bahkan menekan emosi. Namun setiap kali membuka aplikasi perbankan, hanya ada saldo yang membuat Anda mengelus dada. Tidak sedikit orang yang merasa hidupnya seperti adegan sinetron azab, di mana ujian tidak pernah berhenti dan jalan keluarnya seperti tidak pernah datang. Padahal berbagai usaha telah Anda lakukan. Menabung, berjualan online, bahkan ikut arisan berantai, namun utang justru semakin bertambah. Apakah ini hanya kebetulan atau semesta sedang menguji? Di sini, kita tidak akan membahas jalan pintas seperti investasi bodong, MLM, atau praktik supranatural yang menyesatkan. Kita akan berbicara tentang hal yang jauh lebih dalam, hubungan Anda dengan energi semesta. Karena kadang, cara menyelesaikan masalah bukan dengan logika semata, tapi dengan menyelaraskan diri pada hukum yang tidak kasat mata. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tentang bagaimana hukum semesta bekerja dalam membantu kita menyelesaikan beban hidup, mari kita lakukan satu langkah kecil yang bisa berdampak besar. Silakan subscribe kanal YouTube ARS Pandangan Hidup sekarang juga. Kanal ini bukan hanya menyuguhkan konten motivasi, tetapi menghadirkan pandangan hidup yang menyeluruh, yang merangkul logika, spiritualitas, serta kearifan lokal dan keimanan yang mendalam. Anda juga dipersilakan menuliskan komentar di bawah video ini. Bukan sekadar curahan hati, tetapi sebagai bentuk ikhtiar batin dan refleksi diri. Karena ketika kita berbagi, kita sedang membuka pintu energi baru. Di kanal ini kita akan belajar bersama bahwa hidup bukan hanya soal angka dan materi, tetapi juga tentang menyelaraskan niat, getaran batin, dan rencana Tuhan. Mari bergabung dalam komunitas spiritual yang sadar dan bertumbuh. Jadilah bagian dari perubahan. Tekan tombol subscribe sekarang. Pertanyaan penting yang sering muncul dalam hati kita adalah, mengapa saya terus-menerus mengalami kesulitan keuangan, padahal saya sudah berusaha sekuat tenaga? Banyak orang mengira bahwa satu-satunya solusi adalah menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran. Memang betul, tetapi itu belum cukup. Masalah utang bukan hanya soal angka, melainkan pola. Pola batin, pola pikiran, dan pola energi yang kita pancarkan setiap hari. Jika dalam diri kita masih tertanam perasaan takut, kekurangan, dan ketidakberdayaan, maka itu ibarat gelombang yang dipancarkan ke semesta. Dan semesta akan merespons sesuai sinyal itu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bekerja keras, tetapi tidak pernah merasa cukup. Semesta bukan spreadsheet yang bisa Anda atur dengan logika. Ia adalah sistem energi yang merespons getaran batin Anda. Jadi sebelum mencari solusi di luar, periksa dulu pola energi dalam diri. Apakah kita sedang menyetel gelombang kekurangan atau kelimpahan? Banyak orang yang merasa bahwa masalah keuangan akan selesai jika mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar. Misalnya, menang undian, mendapat warisan, atau bonus besar dari pekerjaan. Namun faktanya, ada begitu banyak contoh orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan besar, lalu bangkrut dalam waktu singkat. Mengapa hal itu terjadi? Karena yang perlu diubah bukan hanya jumlah uang, tetapi mental dan spiritualitas di dalam diri. Jika pola pikir kita masih menyimpan ketakutan, keserakahan, dan ketidaksadaran, maka berapapun jumlah uang yang masuk akan tetap habis dengan cara yang tidak masuk akal. Disinilah pentingnya menyadari bahwa keberlimpahan bukan hanya soal angka, tetapi soal keberkahan. Uang yang berkah tidak selalu banyak, tapi cukup. Dan cukup bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga menenangkan batin. Jika kita ingin keluar dari utang secara permanen, maka kita perlu menyembuhkan pola dalam diri terlebih dahulu. Dalam tradisi spiritual Nusantara, dikenal istilah utang batin. Ini bukan semata-mata tentang uang, tetapi tentang energi yang tertanam dalam keputusan, kata-kata, dan niat kita. Setiap kali kita menanam kemarahan, iri, kebencian, atau kecemasan, maka kita sedang menanam benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi realita. Begitu pula sebaliknya, saat kita menanam ketulusan, kebaikan, dan rasa syukur, semesta akan menumbuhkan hal-hal baik di sekeliling kita. Jadi jika saat ini hidup terasa sempit, penuh tekanan dan beban,
Mungkin ini saatnya mengevaluasi. Apa yang selama ini telah kita tanam? Hukum semesta tidak pernah salah alamat. Kita akan menuai apa yang kita tanam, cepat atau lambat. Maka mulai hari ini, mari benahi niat, bersihkan hati, dan ubah getaran batin kita. Karena utang bukan hanya tentang gagal bayar, tapi tentang pola batin yang perlu disadarkan agar tidak berulang terus-menerus. Satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa setiap utang membawa pelajaran. Utang bukan sekadar beban materi, tetapi juga pesan batin yang ingin disampaikan oleh kehidupan kepada kita. Mungkin selama ini kita terlalu memaksakan gaya hidup, mengikuti ekspektasi sosial, atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keseimbangan. Ketika kita berutang, sebenarnya semesta sedang menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan dalam cara hidup kita. Bisa jadi kita terlalu boros, kurang bersyukur, atau tidak memprioritaskan kebutuhan utama. Dalam Islam, dikenal istilah barakah, yaitu keberkahan yang menjadikan sesuatu tampak cukup, meskipun secara angka tidak besar. Maka, mari kita ubah cara pandang. Alih-alih melihat utang sebagai kutukan, lihatlah sebagai cermin untuk evaluasi. Apa yang perlu kita ubah dalam gaya hidup, cara berpikir, dan respons emosional kita? Karena saat batin selaras, tindakan kita pun akan mulai menciptakan realita yang lebih tenang, stabil, dan perlahan membebaskan. Jika Anda merasa hidup seperti permainan yang curang, sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap gagal mencapai kemapanan, maka mungkin saatnya berhenti sejenak. Dalam keheningan ada jawaban yang tidak ditemukan dalam kesibukan. Seperti kisah seorang pria Jepang yang sempat menjadi gelandangan. Ia tinggal di stasiun, makan seadanya, dan tidak punya siapapun. Namun setiap hari ia merenung, bermeditasi, dan menyatakan dengan tenang bahwa dirinya bukan pengemis, tetapi seseorang yang sedang menyusun ulang kehidupannya. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi CEO perusahaan kesehatan. Apakah itu sihir? Bukan. Itu adalah buah dari niat yang kuat, pikiran yang jernih, dan keselarasan dengan semesta. Kita tidak perlu mengejar uang dengan ketakutan, karena uang adalah seperti kucing liar. Ketika dikejar, ia kabur. Tapi saat kita tenang dan menyediakan tempatnya, ia datang mendekat. Kesuksesan bukanlah hasil dari kepanikan, tetapi dari pemahaman dan keselarasan batin. Dalam spiritualitas Islam, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Maka, jika kita ingin melunasi utang secara menyeluruh dan permanen, langkah pertama adalah mengubah cara kita memandang hidup. Apakah selama ini kita terlalu fokus pada kekurangan? Apakah doa-doa kita dilandasi ketakutan, bukan keyakinan? Semesta dan Tuhan merespons getaran yang jujur dan konsisten. Jika kita terus merasa sebagai korban, maka kita akan terus berada dalam posisi tertekan. Tapi jika kita mulai memancarkan keyakinan bahwa hidup bisa berubah, bahwa kita bisa bertumbuh, maka energi itu akan bergerak dan membuka jalan. Perubahan batin bukanlah hal sepele. Ia adalah fondasi utama dari semua perubahan eksternal yang ingin kita capai, termasuk terbebas dari utang. Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan menyalahkan keadaan. Ekonomi sulit, gaji kecil, harga kebutuhan naik. Memang semua itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Namun jika kita terus-menerus melempar tanggung jawab keluar diri, maka kita kehilangan kendali atas perubahan. Hukum semesta bekerja ketika kita mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Bukan berarti menyalahkan diri, tapi menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan kita bisa memilih ulang. Setiap kali kita mengeluh, kita sedang menyetel sinyal negatif ke alam semesta. Sebaliknya, setiap kali kita bersyukur meskipun dalam kondisi sulit, kita sedang memperkuat jalur energi positif yang membuka pintu-pintu rezeki. Maka langkah awal dari pelunasan utang bukan mencari pinjaman baru, tapi menanamkan kesadaran baru. Bahwa saya adalah pusat dari perubahan hidup saya. Dan saya memilih untuk memperbaiki bukan hanya angka di rekening, tapi juga isi pikiran, ucapan, dan perasaan saya sehari-hari. Banyak orang merasa tidak berdaya karena utang menimbulkan rasa malu dan rendah diri. Padahal utang adalah bagian dari perjalanan manusia yang sangat manusiawi.
Bahkan dalam sejarah, tokoh-tokoh besar pun pernah mengalami fase krisis keuangan. Yang membedakan adalah cara mereka menyikapi. Mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi belajar dan bertumbuh dari setiap kesalahan. Kita perlu berhenti mengutuk diri sendiri atas hutang yang terjadi. Sebaliknya, kita perlu duduk tenang, menghadap diri sendiri dengan jujur, dan bertanya, pelajaran apa yang ingin disampaikan semesta melalui kondisi ini? Apakah ini waktunya memperbaiki hubungan dengan keluarga? Apakah ini teguran karena terlalu konsumtif? Atau justru panggilan untuk memperdalam spiritualitas kita? Saat kita mulai bertanya dengan niat memahami, bukan menyalahkan, maka pintu perubahan akan terbuka. Tidak semua luka harus ditolak. Ada luka yang hadir untuk membuka kesadaran dan membawa kita pulang pada arah hidup yang benar. Kita sering berpikir bahwa solusi dari masalah keuangan hanya bisa datang dari luar, bantuan, pinjaman, atau peluang baru. Padahal dalam banyak kasus, jalan keluar justru terbuka saat kita berani melihat ke dalam. Kejujuran batin sangat penting dalam proses ini. Tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya alasan kita berada dalam kondisi ini? Apakah karena keinginan yang tidak pernah selesai? Apakah karena kita terlalu mengejar pengakuan dari orang lain melalui gaya hidup? Atau karena kita tidak pernah benar-benar belajar tentang cara mengelola uang dengan bijak? Semesta tidak akan menghukum, tapi ia akan terus mengulang pelajaran yang belum kita pahami. Maka selama kita belum bertransformasi secara batiniah, pola utang bisa berulang dengan wajah yang berbeda. Jangan hanya mencari uang, tapi carilah kebijaksanaan. Karena uang tanpa kebijaksanaan akan habis. Tapi kebijaksanaan akan mengundang uang datang, tinggal dan memberi manfaat jangka panjang dalam hidup kita. Di dalam tradisi Jawa ada pepatah bijak, sing sapa nandur bakal ngunduh, artinya siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jika kita merasa hidup saat ini penuh dengan kesulitan, termasuk tumpukan utang yang seolah tidak ada habisnya, maka mungkin inilah waktu untuk mengevaluasi apa saja yang selama ini telah kita tanam. Apakah kita menanam kedengkian, ketakutan, atau kemarahan? Atau kita menanam kebaikan, kesabaran, dan rasa syukur? Semesta tidak pernah salah dalam mencatat. Semua energi akan kembali dalam bentuk yang serupa dengan asalnya. Jadi ketika hidup terasa sempit, jangan hanya menyalahkan nasib. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana pola pikir dan emosi saya selama ini? Mungkin sudah saatnya kita menanam ulang, mengganti benih kecemasan dengan keyakinan, mengganti keluhan dengan rasa syukur, dan mengganti ketidakteraturan hidup dengan kesadaran yang baru. Karena setiap masa sulit adalah kesempatan untuk memulai kembali dari dalam diri. Dalam ilmu spiritual timur dikenal dua konsep penting, karma dan dharma. Karma adalah hukum sebab akibat dari setiap tindakan, pikiran, dan niat kita. Sementara dharma adalah jalan hidup yang selaras dengan kebenaran dan tugas jiwa. Banyak orang terjebak dalam lingkaran utang karena karmanya belum selesai. Bukan hanya dari kehidupan ini, tapi bisa juga dari pola lama yang terus diulang. Setiap kali kita mengambil keputusan yang melawan nilai kebenaran batin, maka kita menambah beban karma. Cara keluar dari utang bukan sekadar membayar cicilan, tapi juga dengan menyelesaikan karma, yakni menyadari pola yang terus diulang dan menggantinya dengan tindakan yang selaras dengan dharma. Misalnya, jika dulu kita sering berutang demi gengsi, sekarang kita belajar hidup sederhana. Jika dulu kita malas bekerja, sekarang kita mulai berdisiplin. Dengan begitu kita sedang menyucikan energi dalam diri agar tidak lagi menarik situasi serupa di masa depan. Seringkali kita berpikir bahwa solusi utang adalah kerja keras tanpa henti. Namun banyak yang sudah bekerja dari pagi hingga larut malam, tetapi tetap hidup dari utang ke utang. Ini menunjukkan bahwa kerja keras saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kerja selaras. Selaras artinya menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai spiritual, kebutuhan sejati, dan getaran semesta. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan niat yang tulus, penuh tanggung jawab, dan tidak hanya mengejar uang, maka hasilnya pun akan berbeda. Kita menjadi lebih tenang, lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan lebih terbuka terhadap peluang yang datang. Dalam kondisi ini, semesta akan bekerja bersama kita. Banyak orang menemukan bahwa ketika mereka mulai bekerja dengan niat melayani,
bukan sekadar mencari untung, rezeki mereka menjadi lebih lancar. Ini bukan sihir, tapi hukum semesta. Karena semesta selalu mendukung tindakan yang berasal dari cinta dan niat baik. Ketika kita berbicara tentang hukum semesta, banyak yang menganggapnya mistis atau tidak logis. Padahal, hukum semesta bisa dipahami secara rasional jika kita melihatnya sebagai sistem energi. Setiap manusia memancarkan frekuensi tertentu melalui pikirannya, perasaannya, dan tindakannya. Frekuensi ini akan menarik situasi yang selaras dengannya. Jika kita memancarkan ketakutan, maka kita akan menarik lebih banyak hal yang membuat kita takut. Jika kita memancarkan ketenangan dan keyakinan, maka semesta akan mempertemukan kita dengan situasi yang mendukung ketenangan itu. Jadi jika kita ingin utang kita lunas, mulailah dengan memperbaiki frekuensi batin kita. Tarik napas dalam, latih diri untuk tenang, dan ubah pola pikir dari saya kekurangan menjadi saya sedang dalam proses menuju kelimpahan. Perubahan ini tidak selalu instan, tapi pasti berdampak. Karena hukum semesta tidak mengenal gagal. Ia hanya menunggu kita untuk menyetel diri pada frekuensi yang tepat. Mungkin terdengar sederhana, tetapi salah satu cara paling kuat untuk mempercepat pelunasan utang adalah dengan bersyukur. Bersyukur bukan berarti pasrah atau menoleransi kesulitan, melainkan mengakui bahwa selalu ada kebaikan meski dalam kondisi sulit. Ketika kita bersyukur, kita sedang membuka diri terhadap bantuan yang mungkin tidak terduga. Energi syukur memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan mampu menarik pertolongan semesta dari arah yang tidak kita sangka. Bahkan dalam ilmu psikologi modern, rasa syukur terbukti menyehatkan mental dan memperbaiki kualitas keputusan kita. Dalam kondisi utang, seseorang cenderung panik dan mengambil langkah-langkah ekstrim. Tapi jika kita bisa tenang, bersyukur, dan tetap sadar dalam bertindak, maka keputusan kita pun menjadi lebih tepat. Rezeki tidak datang kepada mereka yang cemas, tetapi kepada mereka yang siap menerimanya dengan hati terbuka. Maka latihlah syukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Kita juga perlu memahami bahwa doa adalah energi. Doa bukan sekadar kata-kata, tetapi getaran niat yang kuat jika diucapkan dengan keyakinan dan keikhlasan. Doa yang penuh keluhan tidak sama dengan doa yang penuh keyakinan. Ketika kita berdoa sambil mengeluh, energi yang kita kirimkan ke semesta adalah ketidakpuasan. Namun saat kita berdoa dengan keyakinan dan berserah, semesta merespons dengan dukungan. Maka ubahlah cara kita berdoa. Jangan hanya minta lunas utang, tapi minta dibukakan hati untuk memahami pelajaran di balik utang itu. Jangan hanya minta uang, tapi minta kebijaksanaan dalam mengelola rezeki. Jangan hanya minta keluar dari tekanan, tapi minta kesabaran dalam menjalaninya. Karena seringkali rezeki yang kita butuhkan bukan uang, tetapi ketenangan hati. Dan dari ketenangan itu, barulah jalan-jalan rezeki terbuka satu persatu. Doa yang tepat bisa menjadi pintu perubahan hidup yang nyata. Kondisi utang memang membuat banyak orang merasa putus asa. Tapi ingat, Anda tidak sendiri. Jutaan orang di luar sana sedang berjuang dengan beban yang sama. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons. Ada yang tenggelam dalam kepanikan, ada pula yang bangkit dengan kesadaran baru. Anda berhak untuk memulai kembali. Anda berhak untuk hidup tanpa dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Namun semua itu harus dimulai dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Akui bahwa ada yang perlu dibenahi, bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Lalu pelan-pelan, susun kembali hidup Anda dengan prinsip yang lebih selaras. Hidup sederhana, berpikir jernih, bertindak bijak, dan membuka diri pada pertolongan semesta. Jangan malu untuk meminta bantuan selama niat Anda benar, karena semesta tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu Anda benar-benar siap untuk menyambut perubahan. Bayangkan saat ini Anda sedang duduk di tepi rel kereta. Bukan untuk hal yang menyedihkan, tapi sebagai simbol. Rel itu panjang dan lurus, seperti hidup Anda. Mungkin saat ini Anda belum sampai ke tujuan, tapi bukan berarti Anda tersesat. Anda hanya perlu waktu, kesabaran, dan arah yang tepat. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Ingatlah bahwa dalam setiap ujian ada pelajaran. Dalam setiap keterbatasan ada kekuatan yang tersembunyi. Dan dalam setiap utang
Ada kesempatan untuk tumbuh dan berubah, yang membuat kita terjebak bukan keadaan, tapi cara kita melihat keadaan itu. Maka ubah cara pandang, perbaiki isi hati, dan bersiaplah untuk babak baru dalam hidup. Karena siapapun bisa berubah, dan siapapun bisa bebas dari utang, jika ia bersedia belajar, bertanggung jawab, dan menyelaraskan hidup dengan hukum semesta yang lebih besar daripada logika manusia. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan di kanal ARS Pandangan Hidup bisa memberi pencerahan, kekuatan, dan arah baru bagi hidup Anda. Jangan lupa untuk subscribe, karena di sini kita akan terus membahas topik-topik mendalam tentang spiritualitas, kesadaran hidup, dan bagaimana menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Bagikan video ini jika Anda merasa terinspirasi. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda hari ini. Ingat, Anda tidak sendiri. Di sini, kita semua sedang tumbuh bersama. Jangan remehkan kekuatan niat dan kesadaran. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras. Dari kami, untuk Anda, semoga utang Anda lunas. Bukan hanya di rekening, tapi juga di batin. Semoga ketenangan hadir, dan semesta ikut menuntun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar, salam selaras.